Itu ya kitab yang dipelajari dari orang-orang Yahudi mengenai 4 huruf, bukan 4 nama ya, 4 huruf YHWH. Kristen sendiri pun juga itu pra kontra gitu ya. Nah di sini dua tafsiran bang, dua tafsiran. Satu yang kata abang itu tadi yang Kristen, bukan bang, itu sebenarnya Kristus itu katanya dari Kristus itu ada Kristiani, itu Al-Masih disebut Kristus. Namun cuman di Yahudi itu memang dia udah saya katakan dua tafsiran. Mereka menafsirkan satu kata-kata yang dari mereka itu satu dikatakan ilah ya, ilah tidak ada rujukan tuntunan orang tertentu. Dikatakan lagi satunya, ya saya bongkar ini ya, maaf ya kalau ada orang Yahudi ya, memang saya juga saya harus jelas. Nah saya tidak mau menutupkan hal ini. Mereka mengatakan Sem. Nah dua bang, jadi saya bukan protes abang, tidak, kita sama-sama ya. Saya sih pengalaman pribadi bang, saya tidak bersekolah tinggi seperti orang-orang, tetapi ilham itu selalu ada sampai detik ini di saya. Nah disitulah ada terbagi dua. Nah karena di Yahudi ini dia menggunakan 5 Alkitab, yaitu ada kitab Musa disebut Taurat lah, bahasa kitanya Taurat, itu yang digunakan mereka. Mungkin saja abang tadi tidak salah juga, kata ilah itu yang dipakai dari orang Kristen, karena di situ tidak ada belum mencangkum tafsiran dari siapa gitu, mereka yang menafsir bang. Jadi yang sebenarnya Kristen itu tidak begitu, tafsiran Kristen itu sebenarnya satu aja, tunggal, Kristus. Nah seperti itu. Nah jadi bukan masih menyumbang kata itu. Sekarang kita kembali lagi ke kata Allah. Kata Allah cangkoknya dari kata YHWH. YHWH ditafsir menjadi dua. Ada dibilang tadi Yehoshua ya, ada dibilang lagi rujuknya lagi, ambil lagi, maaf ya bang ya, sekali lagi saya minta maaf. Kalau mereka kan anak Ibrahim kan dua, Ishak sama Ismail ya. Kita belajar bang di sini. Nah kalau dari Ismailnya mereka ambil kata Allah gitu. Coba abang pelajarin, betul nggak apa yang saya bilang? Bukan Allah sih sebenarnya ibu, bukan Allah tapi ilah. Sebenarnya gini bu ya, kalau teman-teman Kristen belajar lebih jauh terkait Yahweh, Yahweh, Elohim, Yotevave dan sebagainya, itu kan literasi yang digunakan oleh orang-orang Ibrani. Tapi kalau diterjemahkan ngawur, itu pun akan ngelantur jadinya. Karena terjemahan Yahweh atau Elohim, Yotevave itu selalu merujuk kepada ilah, yaitu Tuhan. Kalau dari bahasa Ibrani ke Arab itu nggak ada langsung literasinya. Karena begini bun, ada dua tafsiran bang, saya kan udah jelas dua tafsiran. Satu tadi kalau dari aliran maaf bang, saya udah bilang maaf, kita bicara baik-baik. Kan mereka kan mempercayai kitab Taurat. Kitab Torah itu kitab Taurat, kitab Nabi Musa. Mereka memakai 5 kitab bang, tidak lebih dari itu. Di sini ada 2 garis keturunan bang, Ismail sama Ishak. Maaf. Nah di sini ada perpecahan. Satu dikatakan tadi Elohim, kalau enggak juga Yosua, Yahweh, ya kan gitu mereka kata Yahweh. Nah jadi sinilah ada perpecahan gitu. Memang kata ilah itu tadi itu bukan ilah. Ilah itu tadi rujukannya ke yang satunya, ke maaf ini ya, 1000 kali maaf, ke Yasem. Kata ALA itu rujukan ke Yosua. Sebenarnya orang Kristen yang harus mengerti hal ini ya, tetapi nggak apa-apa lah. Saya dengar bahasa abang tadi agak nyambung ya. Jadi di situ saya lihat, nah di sini bang, masalahnya jadi agak sulit ya untuk dicernakan. Jadi kalau bahasa Arabnya tadi Allah itu dari cangkokan dari bahasa Arab, tapi dengan tulisan sama ALLA. Kalau bahasa yang orang Kristen pakai disebut Allah, ijaan di Indonesia itu ijaan Allah, itu ijaan. Tetapi kalau di Islam itu tidak boleh dikatakan Allah karena dia cangkok lagi dari bahasa Arab Allah. Nah, di sini kan
yang Saga bingung, bang ya. Saya sendiri bang, kita di Indonesia ini kan banyak suku, abang suku lain, ada suku Batak, Nias, Jawa, Melayu. Tapi kalau suku Melayu itu intinya dia kebudayaan kemusliman. Daya irama kehidupnya orang Melayu, suku Melayu itu dia selalu agak-agak kemelayuan ya, budayanya kemelayuan. Contoh cara pakaian seperti itu. Ibu Seperti apa? gitu. Ibu Luki tahu nggak itu Allah itu berasal dari bahasa apa? Ya, Allah itu memang dari bahasa Arab ya. Ya, Arab. selesai. Arab mengatakan Allah itu adalah bahasa Arab membilangkan Oke. Allah itu tadi yang tulisan Allah itu Allah. Kalau sebutannya apa? Kalau tuh? menurut Al-Quran itu bacanya karena dia bertulis dengan Al-Quran kan mengkondensasinya itu adalah bahasa Arab. Jadi harus dibaca. Ya Ibu kan? nggak ada kanon di Al-Quran, Bu, kok kanon pula? Iya, dikanonisasikan, dibukukan loh bang, gitu. Itu nggak boleh juga Nggak ada kita asli. kanon. Kanon itu hanya di Bible, hanya di Kristen. Kamu Iya, nggak maksud kanon-kanon. dikanonisasikan itu bang, dibentuk, dirangkum loh bang. Dirangkum loh bang, ya. Kita nggak boleh dipungkiri. Al-Quran itu pun saat ini sudah dirangkum menjadi buku. Ya, udah tertulis 30 juz Lucu-lucu, itu Bu. satu buku ya. Satu loh, 30 juz itu udah dirangkum loh bang. Jadi saya mengerti bang, saya paham dengan kalau menurut ini ya, saya menurut Islam ya, menurut Islam yang sebenar-benarnya bang, Al-Quran itu diturunkan dari Allah itu selama 27 hari di zaman kehidupan Nabi Muhammad dan para khalifah. Kan Berapa begitu. hari, Bu? Berapa hari? 27 hari bang. Yang saya tahu 27. Ya, namun pun ada Islam mengatakan itu lebih, saya tidak tahu. Yang saya tahu 27 hari. Itu turunnya Al-Quran itu tadi, turunnya Al-Quran tadi ke bumi. Namun adapun tafsiran Islam lebih atau kurang saya tidak tahu. Saya yang tahu, saya bicara saya yang tahu seperti itu bang ya. Itu literasi 20 dari mana Ibu dapat, Bu Luki, 27 hari? Kalau menurut saya literasi dari mana yang saya tahu itu dari Al-Quran itu pernah saya Silakan. nah itulah pokoknya 27 hari yang saya tahu tuh sabda Allah kepada umat ya yang ada di muka bumi ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 27 hari yang saya tahu. Salah, Bu, Nah, salah. dengan pengertian Ya, lanjut. dengan pengertian di saat itu bang, dengan pengertian di saat itu pun turun ya secara one by one. Nah, namun pun ada Islam salah, ada Islam bertafsir yang lain. Saya udah katakan saya tidak tahu. Yang saya tahu dalam pemahaman Islam zaman kuno dulu selama 27 hari ini, 27 hari itu one by one, perharinya satu lembar. Belajarnya di mana Yang itu, saya tahu. Ibu Luki? Boleh tahu Saya belajarnya tidak, di mana? saya tidak belajar dari mana. Itulah saya bukan sekolah tinggi. Bukan ini ya. Tetapi Iya, iya. itulah pemahaman bang ya, pemahaman Islam yang sebenar. Namun abang kalau menyangkal itu Al-Quran itu turun satu persatu selama 27 hari, kemungkinan Enggak, 27 harinya itu dari mana literasinya, Bu? Jangan ngarang lah di sini. ya itu yang pernah saya tahu ya. Coba lah abang, kalau abang seorang Muslim ya ataupun Kristen, abang boleh bertanya kepada Ustadz sejarahnya turunnya Al-Quran. Udah, Bu, udah tahu semua. Kalau umat Islam Nah, itu insya Allah pengetahuan yang umum. ya, Ini abang kita coba. kembali dulu, Bu. Ibu, kalau bisa izin kembali dulu ke tadi. Tahu nggak tulisan Arabnya Allah itu apa, Bu? Kalau disebut kita lafalkan, itu apa tulisannya? Ibu tahu? Kalau Allah itu kan maha tinggi. Enggak, lafaznya dalam bahasa Arab, Ibu. Itu kan Allah itu dari Kamus Oxford, dari KBBI, dari literasi Katolik. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, nama Tuhan umat Islam. Itu kan dari 3 literasi itu, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Oxford, ini mayoritas Kristen di Oxford. Terus Iya, dari betul. sumber literasi Dia Katolik, itu Pak, dia itu sebenarnya ya kalau yang saya tahu itu memang nama Tuhan yang maha tinggi ya, nama Allah tadi disebut maha tinggi, itu disebut Allah. Itu adalah nama kekuasaan Bang ya. Dalam yang sebenarnya itu nama kekuasaan. Nama kekuasaan. maksud saya, Jadi, Ibu,
Ibu itu diambil dari mana? Kalau bahasa Arab itu lafaznya kayak mana Allah itu disebut, Ibu? Ibu tahu nggak? Ya kalau saya udah bilang tadi dalam penafsiran ya, penafsiran dari 4 huruf itu tadi bisa Yosua, bisa Elohim, bisa Allah, ya seperti itu. Bisa juga Al-Masih, bisa Itu Kristus larinya ke gitu. Allah itu Karena bagaimana? Bagaimana prosesnya, Ibu bisa jelaskan nggak larinya ke Allah itu itu gimana? tadi, ya itu tadi maksudnya tujuan sama Bang. Gini, kalau orang Enggak. Ini kan Allah ini kan udah kita tahu tadi nih sumber literasinya. Dia dalam bahasa ya, Arab. Dari Ibrani Aram ke Arab itu bagaimana berubah-berubahnya? Coba Ibu jelaskan ke saya coba. oh mengapa bisa berubah-berubah gitu ya, kok bisa Ya, berganti-ganti? enggak. Ini kan bahasa serumpun nih. Ibrani, Ya Arab betul, sama Elohim Arab itu maksudmu, serumpun. Elohim. Dari Elohim, Ibrani, terus ke Aram. Aram apa, Bu? Disebut apa kalau Elohim itu? Tahu? Dalam bahasa Arab. Maksudnya gini, kalau gini Bang, Arab kan tadi Amaik. A itu memang tulisan sama, tapi kemudian ejaan yang berbeda. Nah, kenapa dari Elohim kok bisa Bukan itu, Bu, yang saya tanya. Ini kan bahasa serumpun nih. gitu ya? Iya. Iya, bahasa serumpun. Ibrani, Aramaik sama Arab itu kan serumpun. Kalau Ibrani, Aramaik ke Yunani itu kan gak serumpun tuh, bertolak belakang, Ya, tidak cocok. maksudnya berbeda ya. Itu memang berbeda lah Bang. Ibrani sama Yunani. Kalau tadi Udah Elohim beda ya bahasa. di dalam Ibrani, Ibu, kalau Elohim di dalam Ibrani, kalau Aramaik apa? Tahu, Ibu? Nah, kalau di itu Aramiknya itu ya, Aramik kan? Aramaik, bukan Arab ya, Aramaik. Habis itu ke Arab, apa berubah-berubahnya bagaimana? Misalkan Yahweh. dari Elohim. Yahweh. Kalau Aramaik jadi Yahweh. Ya. Kalau Arab? Kalau Arab ya Allah. Ini kan Arab kan? Kalau Arab itu ilah, Ibu. Itu kan terjemahan Elohim itu kalau dari Ibrani ke Indonesia itu Tuhan. Iya betul. Tuhan. Maka Kalau dari misalkan dijelaskan. ilah dan Allah itu Bang, tujuan satu rumpun sebetulnya. Kalau abang bilang Allah A besar itu udah di perbaru A besar. Sebenarnya yang Ilah, Ibu ilah dengan alif lam lam ha itu ibarat langit dan bumi, perbedaannya gelar dengan nama. Kalau Iya, ilah betul. itu, Ibu, ilah itu gelar, alif lam lam ha itu nama. Makanya Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Di kamus bukan Oxford gini, maupun Bang. kamus-kamus. Jadi begini Bang, kalau iya, dalam pengertian ya, dalam pengertian yang sebenarnya itu adalah kata kekuasaan, kata keilahinya, nama ilahi. Jadi bukan nama pribadi ya, bukan nama pribadi. Ada perbedaan. Saya lari lagi ya. Ada perbedaan kalau Yesus itu nama pribadi loh Bang. Nama pribadi itu Yesus, tapi nama keilahinya itu disebut tadi Allah. Nah, Bu, dengarkan saya, Ibu ya. Coba dengarkan baik-baik ya. Ibrani Elohim. Elohim itu gelar atau nama? itu rujukan nama ya, nama ilahi, tapi bukan nama Sebentar. nama seperti Elohim nama itu Tuhan. Elohim itu gelar atau nama? Elohim di dalam literasi Ibrani. Elohim itu Nama. gelar atau nama? Nama. Kok bisa Elohim itu nama? Ya kalau artinya Elohim itu nama, misalnya contoh dia menamakan, saya udah bilang Bang, abang tanggap nggak? Kalau pemaham Elohim itu kenapa dibilang Elohim itu dibilang nama? Dia itu satu standar pemanggilan Allah yang maha tinggi. Padahal gelar kan? Awalnya gelar kan Elohim itu kan? Bukan gelar juga sih Bang. Kalau gelar kan itu tidak ini ya, gelar itu ada sebuah kata, gimana ya kalau digelar. Contoh abang tadi SD, tiba-tiba tamat SMA, tiba-tiba kuliah. Di kuliah itu ada gelar sarjana, tapi bukan itu dia nama. Ibu pernah baca Tetapi ulangan kata 6 nomor namanya 4 ini, Ibu? Bang, Ibu
Allah Ibu itu pernah- sebenarnya tidak punya nama. Allah pribadi itu tidak punya nama, cuman rujukan pemanggilan namanya, rujuk pemanggilan namanya itu tadi dibilang Elohim atau Allah. Itulah pemaham yang saya tahu. Kalau Ibu- menurut berdasarkan Kristus, Oke, berdasarkan Ibu, firman. izin Ibu. Ibu pernah baca Ulangan 6 nomor 4. Zama Israelo, Adonai Elohino, Adonai Echad. Ibu tahu artinya apa itu, Ibu? Iya, dengan nama-nama Allah. Sebutan. Tuhan. Coba iya, Ibu Adonai itu Tuhan. apa artinya, Ibu? Itu gelar atau nama Adonai itu? Adonai itu kan bahasa Yunani. Mana ada bahasa Yunani Adonai? Iya, Itu Ibrani, Bu. Aduh, gimana sih ini? enggak. Kalau Adonai itu bilang dari Yunani loh Bang. Adonai dibilang gitu kan? Iya, Abang tahu itu dari Ibrani. Itu bahasa Ibrani, Bang. Ibu cantik. Gimana sih? Iya, bukan. Tapi kalau yang Adonai itu dia orang Yunani udah memakai Adonai. Iya, Tapi coba dengan di dalam. pemahaman sama begitu. Dengan Iya, pemahaman Adonai itu begitu. apa artinya? Coba langsung Ya. ke bahasa Indonesia. Adonai itu apa? Adonai itu tadi Tuhan. Allah Maha Oke, Adil. Adonai Tuhan. Kalau diterjemahkan Iya, ke Allah bahasa Maha Indonesia. Adil, Bang. Kalau Nah, Elohim, rujuknya juga. Ya Elohim sama Allah. Allah Mati sang kita. pencipta. Allah sang pencipta, Bang. Maksudnya gini, Bang ya. Abang dengar ya, kalau Elohim itu kalau dalam pemahaman yang sebenarnya itulah dia berbicara panggilan ilahi. Panggil untuk sang pencipta. berarti gelar dia. Tuhan artinya kan, gelar kan Elohim itu kan. Panggilan untuk Sang Pencipta, betul? Iya. Dia Nah, itu itu, nama, jadi- Bang. Namanya tadi gini. Saya paham dengan Bang. Kalau Allah itu tadi khususnya nama untuk orang umat muslim kata Abang. Sebentar, Elohim Tetapi tadi ini dapatnya di mana sehingga menjadi Allah itu, Bunda? Itu dapatnya dari mana? itu beda bahasa, Bang. Ah, dapatnya dari Beda mana? bahasa. Kalau Elohim itu kan tadi bahasanya dari Ibrani. Ya, menuju Aramaik Kalau jadi Allah apa? itu kan dari Arab. Yang saya tahu dari Aram. Allah itu tadi. Ya itu yang saya tahu. Saya kan bicara apa yang saya tahu. Jadi bahasa Arab itu tadi. Kalau begini Bang. Kalau itu bahasa ya. Kemungkinan di sini ya berkomunikasinya mengenai bahasa. Kok orang Kristen banyak bilang nama Tuhan ya. Ada ini, ada itu, ada Yesus, ada Kristus, ada ini kan banyak gitu ya. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu yang lain. Yang saya tahu dalam kehidupan saya bebas memanggil nama Tuhan, ya, seperti yang telah Tuhan ilhamkan kepada saya. Yeshua Amasya saya selalu pakai, Allah saya selalu pakai, Allah pun juga saya pakai. Tetapi kenapa Bang? Kenapa saya harus bilang Allah? Itulah menurut kata hati dan kata hati nurani saya, bahasa yang saya pakai sehari-hari karena bahasa Indonesia. Jadi Ya udah, Tuhan Ibu yang saya syahadat aja, terima. Ibu. Ibu syahadat aja sekarang karena Allah itu nama Saya Tuhan. mau berapa puluh kali syahadat. Abang pilih syahadat mana yang mau ya. Saya bersyahadat sekarang. Menurut Anda, saya bersyahadat sekarang ya. Jangan Ibu Abang jadi ketawa dulu. jadi Islam aja lah karena pengen kali sembah Tuhan umat Islam. Jadi Islam aja. Dengar gini Bang. Dah, Oh, iya. ya, dengar. Abang pilih dua syahadat saya, mana yang Abang pilih? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Satu, Ibu- ya. Ya berarti Itu Ibu syahadat, bersaksi oke? bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, begitu ya? Ya, itu jangan disanggah dulu. Syahadat satu lagi, Abang mana yang pilih antara dua syahadat ini? Asyhadu alla ilah ya. Asyhadu alla ilah isah ilahi tarakun. Mana Iya iya yang iya. pilih? Iya. Isa ilahi. Iya, silakan. Ya, mana yang pilih? Hah? Gimana, Bu? Mana yang pilih? Mana yang pilih dua syahadat ini? Saya pilih- tarakun mustaqim? Ah, Abang nggak dengar ya? dengar. Asyhadu alla ilah isahi al-masih tarakun mustaqim. Kenapa abang salah? Abang nggak ada merasa nggak kalau abang hidup ingin benar di jalan yang lurus? Enggak, aku lagi cari ini dokter di bawah, katanya ada pasien yang hilang ini. Aduh, jangan kayak gitu lah kalian. Loh, Kalau Yohanes 17:3 bagaimana ucapan syahadatnya, Bu? Coba Yohanes 17:3.
Saya tidak tahu. Saya tadi Nggak tahu. tahunya Isa Al-Masih. Aku ajarin mau Yohanes 17:3 mau aku ajarin syahadatnya kayak coba mana. apa? Di Yohanes 17:3 itu kan bunyinya kayak gini, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan, Rasulullah. Kalau digunakan pakai bahasa Arab kayak gini Bu Luki, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua Hamasiya Rasulullah. Iya itu betul. Itu kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Saya nggak usah kamu ajar, saya tahu. Tapi pribadi saya itu beda. Kalau kami orang Kristen beda bang. Nah, tariqul mustaqim. Kenapa aku Beda. dapat orang kayak gini? Nah, beda. Iya lanjut Ya, Bu lanjut. Iya Kalau iya. abang tadi, kalau abang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu iman Anda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah, itu tidak ada di orang Kristen. Tetapi kami percaya sirah mustaqim. Itu bang. Beda di Sirah sini. mustaqim itu apa Bu? Ya jalan yang lurus. Bukan siro Bu, siratal mustaqim. Bukan siro. Kalau ya sirotol mustaqim bang, itulah kalau di Islam itu selalu dia Al-Fatihah baca itu bang di jalan yang lurus. Nah, Tunjukkan kami jalan yang lurus. ya saya tahu bang. Tahu nggak Ibu kenapa Saya umat ngerti Islam itu? Al-Fatihah. Saya Tahu ngerti nggak? dengan Al-Fatihah bang, makanya tunjuklah ke jalan lurus. Ketika sabdanya Nabi Muhammad kepada saya, kamu mengikut jalan lurus, abang mau protes. No. Maksudnya Kalau gimana Bu? berarti abang memprotes Nabi abang. Ketika saya baca Al-Fatihah kan mengatakan tunjukkanlah jalan yang lurus. Kalau Tuhan menunjuk saya jalan yang lurus melalui Isa Al-Masih, abang protes saya. Itu pribadi loh bang. Saya Enggak bilang, Bu, saya nggak pernah kalau ketika sabda Allah kepada Enggak menolak. abang pribadi, melalui 2 kalimat syahadat, abang merasakan melalui utusan Muhammad, abang melihat sirah mustaqim. Itu pribadi abang. Nah, Pula sirah. jadi begini loh bang. Di sini Ibu tidak Luki ada boleh gantian nggak ngomong? Boleh gantian nggak ngomong? Sedikit aja saya. Jadi Ibu, di dalam surah Al-Fatihah itu, kami ini umat Islam diberikan surah Al-Fatihah oleh Allah itu untuk kami umat manusia ini, orang-orang Islam. Kenapa selalu kami minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Karena banyak orang-orang yang melakukan penyesatan. Ada yang mentuhankan sapi, ada yang mentuhankan monyet. Dari orang-orang itu kita harus minta tolong kepada Allah, minta supaya ditunjukkan terus jalan yang lurus. Kita ini kan manusia, apa namanya Ibu, tempatnya salah dan hilaf. Banyak yang melakukan penyesatan. Contoh, ayo kita sembah Sai Baba yuk, manusia yang di India sana yuk. Kan itu penyesatan tuh namanya. Ada juga orang yang sebentar Bu, ada juga orang bicara seperti itu ya. Betul. Sabar dulu Bu. Sebentar sedikit. Jadi di dalam kitab Ibu kan di dalam Roma 1, 22, 23, 24, 25 itu kan ada hukuman Elohim atas kefasikan dan kezaliman manusia. Kenapa dihukum sama Elohim? Mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Makanya Elohim itu akan menghukum orang-orang yang menggantikan kemuliaan Elohim dengan dusta dan memuji, menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Tadi sudah saya jelaskan, orang-orang India itu ada yang melakukan penyembahan terhadap Sai Baba. Ya kan? Sai Baba itu manusia Ibu, manusia yang bisa menghidupkan orang mati katanya, menyembuhkan orang sakit katanya. Dia melakukan mukjizat dan sebagainya, makanya dituhankan oleh orang-orang India. Pertanyaan saya kepada Ibu Luki, apa bedanya orang India yang sudah stres ini menyembah kepada manusia dengan orang-orang Kristen yang sama juga menyembah manusia Yesus ini yang mengganti Elohim? Silakan Ibu. Oke. Begini bang ya, menurut versi Kristus ya, menurut versi Kristus dia sangat membahas ya, jangan membuat patung-patung atau gambaran yang akan disembah manusia. Seperti itu perintahnya. 10 hukum firman yang tertulis dari Nabi Musa
10 hukum firman yang tertulis dari Nabi Musa, bahkan Yesus menambahkan lagi lebih berat. Ya, lebih berat. Tidak boleh kita menyembah dewa-dewa, patung-patung yang dibuat dari tangan manusia. Ya, itulah yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan gambar pun tidak boleh kita tempel, kita berdoa di depan. Itu sangat dilarang sekali, ajaran Isa Al-Masih. Tetapi mengapa di Indonesia memang diizinkan 5 agama, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Konghucu, ya. Nah, di situ diizinkan, mereka bebas untuk membuat apa saja yang masuk akal pikiran mereka. Tetapi pada hakikat yang sebenarnya di dalam Injil, ya, di dalam Injil Isa itu menentang hal-hal demikian. Kenapa menentang demikian? Zaman dulu Raja Fir'aun itu dia beragama penyembahan Konghucu, penyembahan berhala. Justru Allah tidak berkenan, memutus Nabi Musa, sembahlah aku, Allah Tuhanmu. Kan seperti itu. Tetapi sekarang pertanyaannya tadi Bang ya, maksud Abang mungkin mengapa orang Kristen mempertuhankan manusia dan dibuat patung-patung seperti itu ya. Nah, kalau yang membuat patung itu sebenarnya Bang ya, menurut saya pribadi, mohon maaf, itu memang bertentangan dengan ajaran Kristus. Ya, tetapi kalau kita percaya dengan Ibu, saya mau kembalikan Ibu sebentar. Ibu mungkin belum baca dalilnya itu di dalam kitab Roma 1 nomor 22 sampai 25. Itu kan tulisannya gini, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana, yang bukan manusia, bukan anak manusia, terus yang tidak kelihatan, yang esa, diganti dengan manusia, dengan gambaran yang mirip manusia yang fana. Nah ini kan bisa jadi tersangka nih Kristen kan? Saya tadi udah menjelaskan Abang, dengar dulu. Ya, maksud saya paham dengan Abang itu. Kenapa umat-umat Kristen yang menggunakan itu tadi membuat patung, membuat gambar? Saya kan udah bilang bukan patung Bu. Yang dimaksud ini kan manusia tadi Bu, gambaran manusia yang mirip dengan manusia. Ternyata ada yang ganti Elohim yang tidak kelihatan dalam Keluaran 33:20, kata Yesus. Yohanes 5:37 nggak kelihatan. Diganti dengan yang kelihatan, yaitu manusia Yesus gitu loh. Kenapa kayak gitu? Silakan. Nah, Abang, saya tahu larinya Abang tadi kepada Yesus. Ya, saya akan berbicara Abang. Yesus itu dalam pemahaman orang Kristen itu, dia itu Allah menjelma menjadi manusia. Benar-benar yang disalib itu adalah dia menunjuk kekuasaan ilahi dunia dan akhirat. Garis dua Bang ya. Tetapi ada juga orang tidak mempercaya itu sebagai kekuasaan ilahi karena Allah itu tadi tidak disalib. Yang disalib itu orang-orang yang berdosa. Allah siapa yang tidak disalib? Maksudnya gimana nih, ngomong apa Ibu ini woi? Ibu jangan ngelantur Ibu. Ini Ibu kemana-mana ngomongnya. Coba fokus tadi Ibu. Orang India itu kan dia ganti Elohim dengan manusia, namanya Sai Baba. Kristen juga kan ganti Elohim dengan manusia. Saya itu paham, masalahnya Bang. kan. Masalahnya Saya udah saya bilang tadi, saya ngerti Gotama juga manusia ya, Sakamuni juga berasal dari manusia, dewa-dewa yang bertapa Bang. Saya pahami justru Yesus itu memberantas Bang. Yesus memberantas penyembahan seperti itu. Tetapi pertanyaan Abang tadi, mengapa orang Kristen menyembah Yesus manusia? Nah, saya mau jawab, Abang potong. Bagi umat Kristen, garis bawain dulu Bang, bagi umat Kristen itu Yesus itu memang manusia ketika dia menjadi manusia di muka bumi. Tetapi di balik semuanya itu dia itu ilahi. Disebut dia berkuasa dalam kematian. Dalam pengertian berkuasa ini Ibu sebentar, Yesus berkuasa. Pernah nggak dia jadi RT waktu itu? Katanya bukan berkuasa. Itu, abang pertanyaan itu udah Abang pertanyaan di luar itu bicara Bang. Yang Abang bicara Mas, yang jangan ngomong kayak gitu. Tadi Abang bijak bicara. Kenapa sekarang nggak bijak berbicara Bang? Saya Aku bingung Ibu. Bingung kemana-mana Ibu lari. Abang ini ya, Abang hargailah saya bicara dulu Bang ya. Dalam silakan. Jangan sembarangan ngomong. Dalam pengertian umat Kristiani ya, Yesus itu dianggap Allah yang berkuasa ya,
melalui kuasanya dia sendiri, itu kuasa ilahi, kuasa tidak terbatas, mati dan hidup, berkuasa dunia dan akhirat. Garis bawahi, itulah pemahaman orang Kristiani. Tetapi ada juga yang berpendapat Yesus itu bukan Tuhan, hanya utusan, ya. Makanya ada juga pendapatan orang di Alkitab, mereka hanya menyembah Allahnya aja, tapi tidak menyembah Yesus itu sebagai orang number one. Ya, dalam Kristen pemakai Alkitab ini banyak bang versi-versinya seperti itu. Tetapi Oke, aku mau nanya dulu ini bang. dengar dulu bang. Ada lagi satu pendapat bang, mengatakan yang disalib itu Yudas Iskariot. Tetapi itu yang mau aku ada tanya. juga, dengar abang dulu, dengar saya, ada juga yang mencatatkan di kisah penyaliban itu, ya, yang disalib itu Yesus Barnabas. Saya bongkar semua ini bang, saya tahu itu loh. Sekarang andai kata kalau yang disalib itu tadi Yesus Barnabas, bagaimana? Seharusnya abang tanyanya seperti itu. Mungkin izin Kristen yang lain ya teman-teman ya. Udah bosan aku. Aku mau nanya aku bang. Sebentar. Ini banyak yang baru naik ini kan di atas nih ya. Kita sapa dulu mungkin satu-satu. Aries, Hom, Siraj, Wakno, ini Kristen atau Muslim agamanya teman-teman? Silakan dibuka mikrofonnya ngomong. Mau nanya, Panggilan ketiga, sabar dulu kau. Kita sapa dulu nih yang naik-naik ini teman-teman. Mungkin ada yang Kristen. Sabar dulu. Silakan Bang Hom, agamanya apa Bang? Oke, diturunkan, nggak ngomong ya. Aku Kristen. Aduh, Kristen pula nggak ngomong kau. Naik kembali Hom. Hom, naik kembali. Kau dari tadi ditanya nggak ngomong. Giliran mau diturunkan bilang Kristen. Oke, yang lain ini Aries ini siapa? Kristen atau Muslim, Bro Aries? Silakan dibuka mute-nya. Bro Aries. Oke, diturunkan nggak ngomong. Bro Siraj. Selamat siang, pagi jelang siang. Nggak ngomong juga. Oke, thank you. Wakno ini agamanya apa? Kristen atau Muslim Wakno? Silakan dibuka. Levi sama Hom Kristen ya? Levi Kristen juga ya? Iya. Oke, assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita naikkan satu lagi ya. Mungkin ada teman-teman Kristen nih yang ada di bawah. Wakno ini ndak ngomong, izin saya turunkan ya bro ya. Kita cari teman-teman Kristen dulu. Siapa tahu ada teman-teman Kristen. Ini izin kalau bisa di tap-tap layar teman-teman ya. Di layar yang besar ini supaya komal kita kuat. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Nah, Bang Chan, selamat pagi jelang siang. Bang Chan. Oke, nggak ngomong. Mana lagi teman-teman Kristen? Silakan kalau ada. Nggak ada lagi. Yang Kristen nggak ada lagi. Typing aja di bawah ya yang Kristen ya, biar kita naikkan ya. Udah nggak ada lagi yang Kristen ya. Oke, saya ulangin. Jadi narasi yang saya mau sampaikan adalah di dalam Matius 7 nomor 6. Lagi-lagi saya menyampaikan kepada teman-teman Kristen bahwa Yesus itu nggak memberikan mutiara kepada kalian. Matius 7 nomor 6. Karena mutiara ilmu dan kebenaran itu ketika kita bagikan kepada kalian, kalian akan pijak-pijak. Kalian akan tolak ilmu dan kebenaran itu. Nanti teman-teman Kristen silakan dibaca sendiri. Yesus bilang jangan memberikan mutiara kepada BABI karena akan ditolak, akan dipijak-pijak. Jadi ketika kita sampaikan kepada teman-teman Kristen, woi, kalau mau hidup sama seperti Yesus ya Muslim, jangan Kristen. Itu nggak akan diterima oleh teman-teman Kristen, akan ditolak
Karena kalau ditolak ya berarti mereka sudah masuk kategori yang disampaikan Yesus dalam Matius 7 nomor 6. Oke, teman-teman, dicukupkan 50k tap-tap layarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Dikencangkan dulu Kang Dito. Ready Kang Dito? Gantian dari tadi saya nih. Harus ready dong. Iya, silakan. 1 jam lebih saya tadi. Silakan Kang Dito. Untuk saudara-saudara Kristen, saya hadir 24 jam. Ini? Dari mana? Dalam. Ini silakan, ada Bang Levi sama Bang Hom. Ini kan ada 2 Kristen Kang Dito, silakan. Mau ngobrol Baik. apa? Silakan. Ini sesuai tema. Kayak maksa banget sih buka. Terserah, apa aja terserah Kang Dito, silakan. Oke, saudara Kristen berdua, Hom sama Levi, kalau kita pengen tahu dulu nih tentang pengetahuan kekristenannya. Tuhan menurut Anda berdua ada berapa? 1 atau 3? 1 lah bang. 1. Oke, Pak Levi 1. Hom, berapa Hom Tuhannya? 1. Baik. Jadi monoteis ya Bang ya? Monoteis ya? Satu Tuhan itu istilah dalam ketuhanan adalah monoteistik atau menyembah satu Tuhan. Kalau lebih dari 1 berarti ada yang disetarakan. Nah itu tuh masuknya ke ranah pagan. Kalau ada Tuhan itu membutuhkan yang lain, itu paganisme simbolnya. Nah, kalau abang saya tanya, Tuhan yang satu itu siapa bang? Yesus Kristus atau bukan? Silakan. Silakan bang. Satu Tuhan katanya kan. Nah itu yang Tuhan itu Yesus Kristus atau siapa? Silakan. Enak ini kan. Kita kan enak nih ngobrol, diskusi tanpa tendensius. Kami hanya mempertanyakan saja Tuhannya siapa yang satu itu. Silakan. Loh. Woi, Loh. Kalau Kristen Yesus. Oke, berarti tidak ada Tuhan yang lain kecuali Yesus ya, Bang Hom ya. Ada. Loh, kalau ada lagi berarti nggak satu dong. Tuhanmu ada nggak bang? Tuhan siapa? Orang Islam. Saya Islam. Tuhan kami Islam Ya. itu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya berarti ada Tuhan yang lain. Nggak ada, cuman Allah saja bang. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesembahan lain, hanya Allah yang patut kita sembah. Begitu bang. Makanya kami ada. Sebentar bang Hom. Kami Kristen itu ada Tuhan disebut Yesus. Kenapa kau tadi sebut tiada Tuhan? Nah, kalau di Islam itu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalau di Islam. Kalau di Anda kan awalnya bilang satu Tuhan yaitu Yesus. Kemudian saya tanya lagi, apakah hanya Yesus? Ternyata Anda mengatakan masih ada Allah, masih ada Bapa. Gimana ini? Jadi satu atau dua nih? Satu atau Bagaimana dua? kita membahas Tuhan? Ya makanya kan kita Ketika kau bicara tidak ada Tuhan. Oh jangan ke situ, nanti berat, nanti Anda nggak Ya paham. bagaimana kita mau lanjut? Ya bagaimana kita mau lanjut? Aku menganggap Yesus itu Tuhan. Lalu Ya. kau menganggap tidak ada Tuhan, tiada Tuhan. Ya, nggak bisa Ketemunya di mana kita ini? Ya, antara kekristenan dengan Islam kan memang beda bang. Kita nggak nyari persamaan. Samanya tadi kan Anda sudah mengatakan satu, ternyata Anda berkelit. Tidak ada Tuhan selain Yesus, ternyata ada Tuhan Bapa. Nggak berkelit ternyata. Ternyata Tuhan itu hanya Yesus. Di Islam itu tidak ada Tuhan, tiada Tuhan. Aku kan Selain nggak Allah. berkelit. Ya kan selain Allah ada lanjutannya, jangan potong. Terima kasih. Ya tidak ada Tuhan, yang ada cuma Allah.
Nah, iya, berarti Allah itu Tuhan semesta alam, itu yang bernama Allah, begitu saudara. Oke, nggak usah ke situ karena Anda kayaknya susah memahami di Islam. Enggak, itu dalam kalimat itu Tuhan itu sudah ditiadakan. Yang ada Yang ada hanya itu cuma Allah. yang ada itu hanya Allah, Tuhan. Tuhannya tidak ada. Cukup bang. Ya, Anda tidak ada Tuhan. Jadi di dalam Islam menganggap tidak ada Tuhan. Yang ada cuma Allah. kok Anda ngomong terus ya? Sebentar, ini kan bukan mau interview ya, dan kemudian penginterviewnya ditanya balik. Nggak kayak gitu bang. Saya ingin Anda benar-benar meyakini kekristenan Anda. Kita berbicara tentang kekristenan. Anda bertanya sekali, oke, sudah saya jawab. Di dalam Islam beda. Hanya satu Tuhan saja, yaitu Allah. Satu sesembahan saja, yaitu Allah. Nah sekarang, kalau Anda Nggak ada mengatakan bang. Makanya di dalam 1 Korintus 8 hanya ya, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada. udah mulai nyerocos ya. Ini nggak bisa gantian ya Bang Hom, izin kalau bisa ngomongnya gantian biar tidak tertimpa-timpa suaranya. Iya, Bang Hom monitor ya, ganti-gantian ngomong supaya dapat edukasi yang lain. Jangan apa ya, logical fallacy terus Bang. Nanti kelihatan kayak anak kecil lagi ngobrol. Silakan ngomong satu-satu Bang, ganti-gantian aja Bang. Ya, kita kasih kesempatan Levi dulu. Pak Levi ini kelihatannya hikmat dia. Ya, Bang, apakah Anda setuju dengan Bang Hom? Tidak ada Tuhan kecuali Yesus? Bang Levi? Bang Levi? Aduh, Ini gimana konsepnya? susah ya. Ya udah gini aja untuk teman-teman berdua dan sekaligus viewer yang ada di bawah, sahabat-sahabatku yang Muslim maupun yang Kristen. Kalau Bang Hom tadi mengatakan satu Tuhan saja yaitu Yesus, tetapi Yesus mengatakan di dalam Bible, ini mengatakan ini, mengutip perkataannya Daud. Matius pasal 22 ayat 44. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku yang berbicara ternyata Tuhannya Bang Hom, Yesus. Ada berapa Tuhan di situ? Ada berapa Tuhan di situ, Bang? Kok ketawa bang? Satu atau tiga? Makanya gini, gantian. Di dalam kekristenan, ini tadi kan dosen kristologi. Di dalam kristologi, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 menuliskan tulisan Paulus, hanya ada satu Tuhan, berbicara tentang ada. Hanya ada satu Tuhan. Sedangkan di dalam kalimat syahadat tidak ada Tuhan. Makanya ini sudah berbeda pemahaman kita. Kalian menganggap tidak ada Tuhan, yang ada cuma Allah. Sedangkan kekristenan secara kristologi jelas menjelaskan ada Ini Tuhan. apa sih diskusi yaitu permainan Yesus kata-kata kayak gitu? Kristus. Bro, itu nggak laku kayak gitu bro, permainan kata-kata kayak gitu. Kita diskusi aja yang smart lah. Iya, makanya kayak Tuhan anak-anak SMA Tuhan begitu. itu Enggak, jangan Tuhan kayak itu anak berbicara tentang kecerdasan, Iya, pengetahuan jangan dan kayak kata-kata. anak-anak SD, Makanya brother. ketika Tuhan menciptakan, Apa ada sih? kata-kata yang keluar terlontar, itulah kun. Itu berupa sih? kata-kata. Apa sih maunya ini, brother? Kita diskusi yang normal-normal aja lah. Apa masalah di dalam Islam itu, brother? Tuhan yang lain itu gagal, fatal, nggak ada dia. Kalian katakan Yesus Tuhan itu nggak ada, itu di dalam syahadat Islam ya. Kalian katakan monyet itu Tuhan, itu nggak ada. Nggak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang Tuhan, brother. Gampang kali itu bahasa Indonesia loh. Makanya kau bilang ini longor atau Gampang sekali. pura-pura longor Gimana atau memang pemahaman longor kalian? atau gimana? Yang kau pahami itu tentang Apa secara saudara? ontologi, secara eksistensi, yang ada itu hanya Allah. Hanya Allah Atau yang hanya Tuhan, Tuhan? yang ada hanya Allah. Yang Tuhan hanya Allah. Gimana Yang lain itu sih bukan kau ini? Tuhan. Kalau dalam Islam, brother. Kalau kau sebut Yesus Tuhan, bukan Tuhan itu. Fix 1000%. Yang menciptakan Tuhan atau Allah? Allah ilaha illallah. Allah itu nama Tuhan, brother. Inilah Kristen ini memang susah belajarnya. Allah nama Tuhan. Berarti Allah sudah itu berbicara adalah tentang Tuhan. ada dua.
berbicara tentang ada dua eksistensi. Ada satu gelar, ada satu nama. Iya kan? Iya Lalu apa? keberadaan apa lagi yang bisa kalian ketahui? Kalau di dalam Islam itu tidak ada Tuhan lain, hanya Allah yang Tuhan. Itu, brother. Saya rasa itu anak TK pun bisa paham itu kalimat itu. Yang jadi masalah ini, kenapa Kristen ini kayak orang longor semua loh? Tapi saya tidak kaget Makanya karena anak TK ini bertanya, Iya, yang sabar, menciptakan brother. Tuhan atau Allah? Sabar, brother. Sabar, brother. Yang menciptakan itu namanya Allah, dia itu Tuhan, itu, brother. Saya jelaskan dulu ya. Inilah kenapa saya sering kutip Matius 7 nomor 6. Yesus itu tidak berikan ilmu dan kebenaran, tidak berikan mutiara kepada babi, enggak. Karena akan ditolak. Kalau kita sampaikan kebenaran kepada mereka, ilmu dan kebenaran mutiara, pasti ditolak. Enggak mungkin loh Tuhan jadi bayi. Enggak, aku mau Tuhanku bayi. Ditolak. Nah, itulah yang dimaksud Yesus Matius 7 nomor 6. Jangan berikan kepada babi, Fandi, mutiara itu jangan, akan ditolak gitu loh. Kang Dito silakan dilanjut, Kang Dito. Mau cari sarapan dulu saya, Kang Dito. Ya, sabar aja lah, Kang Dito. Ya, tadi kan dia bertanya, siapa Tuhanmu? Allah. Ada dalilnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Di Al-Quran dikatakan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ini, kalau mau main retorika perkataan yang omong kosong, nggak usah di sini lah, Bang. Saya tahu kok Anda itu nggak bodoh. Jangan pura-pura bodoh, ya. Oke, kembali lagi. Matius 22 nomor 44. Kenapa Anda tidak singgung? Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku yang berkata Tuhanmu. Ada berapa eksistensi Tuhan di situ? Silakan. Satu, hanya berbicara tentang Tuhan. Tidak ada berbicara tentang apa tadi pertanyaanmu? Ada berapa? Matius 22 nomor 44. Mas yang nggak budek. Di situ dikatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku yang berkata Tuhanmu. Ada berapa eksistensi Tuhan? Hanya ada Tuhan di situ. Tidak berbicara keberapaan. Kenapa keberapaan? Yang saya tanya eksistensi, bukan berapanya. Faham eksistensi nggak sih? Makanya kalau lagi makan itu nggak usah naik koma, malu kan ini. Aku paham eksistensi, justru kau tadi tidak paham eksistensi secara Allah di dalam Islam. Yang ada secara eksistensi itu hanya Allah, bukan Tuhan. Itu di dalam Islam. Makanya di dalam Islam, dalam kalimat syahadat Tuhan ditiadakan. Turunin nggak nyambung Tiada dia. Tuhan, yang ada cuma Allah. Kau di bawah. Yang mana Pak Levi-nya mana? Nah, yang kayak begini nih nggak usah nggak usah dipelihara. Hanya ngajak bodoh orang aja. Turun kau, turun memalukan Kristen kau. Turun aja turun. Nggak nyambung kau ngomong. Nggak usah naik diskusi adik ya. Nggak punya ilmu kau, bodoh kau. Ditanya apa yang kau jawab. Nah, Apa yang kau ketahui eksistensi tentang kau nggak dengar aku ontologi ngomong. tentang Tuhan. Ontologi tentang Tuhan yang kau ketahui hanya sebatas nama, Masih banyak Kristen hanya yang lain. sebatas ismu. Aduh. Jadi bagaimana aku membahas tentang kealahan denganmu ketika kau hanya memahami Allah itu hanya sebagai ismu, sebagai nama. Kealahan katanya, kealahan. Ini siapa yang ngajarin Kristen ini longor kayak gini ya? Buang Kealahan Kalian justru. apa? Kealahan ini Kristen. Ya lemparnya ke teras gereja nah, suruh bawa botol aqua dikeprek-keprek aja lah. Nggak bisa lagi, nggak nyambung dia. Jadi berapologet kiranya cuman bisa menjawab, tapi jawabannya entahlah kemana-mana. Sayang mutiara kita kan, ternyata yang kita hadapi benar-benar babi gitu.